Saatnya telusuri tempat hits di segmen Soulgram. Annyeonghaseyo, bareng Annyeonghaseyo. Oh, annyeonghaseyo DJ gini ya. Jisup ya. Arek Surabaya iki lho. Namaste. Nama Sawadikap. Kapan? Assalamualaikum. Semua bahasa ya. Kita fokus Olah. bahasa Indonesia aja. Oh, Halo oke. Jisup, apa Gimana kabar? kabarnya? Baik-baik. Baik ya, nggak kerasa Gimana ya. nih kabarnya jadi DJ? Kan ini musim hujan kemarin-kemarin ini. Ada suasana baru nggak? Apalagi Abdi ini pertama kali merasakan musim hujan di Korea kayaknya. Oh iya ya. Musim panas dan musim Musim hujan. panas dan hujan. Iya. Dua-duanya. Gimana ya nih? panas sih, dan gue tahu ternyata musim panas di Korea itu panas banget. Panas Lebih banget. panas daripada di Indo. Bener-bener. Tapi ini belum puncaknya loh guys. Ini katanya masih awalnya ya. Iya. Puncaknya nanti bulan Agustus. Lebih Kita ke lihat. Menuju sumuk puncak. nggak sih kayaknya ya daripada panas ya. Gerah dan kayak sauna gitu. Iya bener kayak sauna ya. Iya, jadi beda musim panas di Korea sama panas di Indo tuh beda. Iya. Oke. Oke, DJ Jisup gimana? Udah bangun? Masih setengah tidur nih. Tidur ya. Karena dia kan siaran seminggu sekali kan. Jadi tidurnya seminggu gitu. Baru nongol lagi hari Rabu baru bangun ini. lagi. Kan minggu lalu ada yang masih inget gak sih DJ Jisup ngajak ke kita kemana? Mungkin ada yang masih inget gitu kan ya. Ke Insadong nggak sih? Insadong. Yang ada line si Line, James Bener. sama YG, Brown. YG Place. Bener. Minggu ini Brown. kita jalan-jalan kemana? Kita bakal ke Bukchon Hanok Village guys. Wow. Bukchon Hanok Village. Sebenarnya karena gue habis hibernasi seperti Brown, jadi ya. Tuh kan, kayaknya dia belum bangun deh. Jisup udah bangun belum? Jadi kalau ngomong dikit tentang Bukchon Hanok Village kan, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya. Soalnya hits banget. Kayak salah satu orang Indonesia ya, turis-turis ke Indonesia, ke Korea itu ke Bukchon Hanok Village. Iya. Tujuannya ngapain? Jelas foto-foto ya. Instagramable kan. Betul, gue sering banget lihat konten-konten reels di Instagram sama di TikTok itu foto-foto dan video di Hanok Village. Bener itu kayak emang lagi ngetren banget. Emang banyak juga ya lebih banyak turisnya daripada orang Koreanya sendiri. Jadi aku bakal bagi-bagi info tentang Bukchon Hanok Village gitu. Wow. Mau tahu seperti apa? Langsung aja, ini dia. Ini dia. Cuplikannya. Jadi langsung kita lihat videonya dulu aja ya. Pertama kita ini di Angguk Station. Angguk Station. Oh, ini yang viral itu ya? Yang ada tulisan bahasa Indonesianya ya? Oh, itu Oh, di iya. Angguk. Oh, gue baru tahu Yang kalau itu. ada di arahan Angguk. stationnya. Oh bisa jadi soalnya bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia emang juga salah satu bahasa yang sering ditulis gitu. Iya. Oke. Jadi aku kasih tahu jalannya karena jalannya cukup jauh lah. Lumayan anggapannya. nih. Aduh, Jadi harus aku siap-siap ini ya. kasih time lapse-nya gitu lah biar tidak tersesat. Soalnya cukup jauh emangnya dari Angguk Station-nya sendiri. Ada stasiun terdekat lagi nggak selain ini? Nggak ada. Angguk Station Buat juga paling dekat. gue yang mager jalan nggak Nggak ya? ada. Oh, nggak ada. Adanya lu naik skuter. Nah, Oh, atau enggak gue naik Naik taksi taksi. aja deh. Naik Taksi juga aja deh. boleh, Iya. Ini jauh sih. emang ya? cukup jauh. Cukup Jadi jauh, cukup jauh. dan karena jalannya sebenarnya nggak sampai susah. Tapi teman-teman kan bisa bingung. Jadi aku kayak kasih arahan time lapse-nya. Jadi kalau teman-teman yang misalnya kesusahan cari jalan nih, Iya. bisa lihat YouTube-nya nanti, YouTube Diputer Soulgram, ulang ya. diputar pelan-pelan seperti itu. Oke, ini udah masuk ke dalam Hanok Village ya? Aku kasih spot yang paling terkenal itu sih. Nah, Bener-bener. ini aku Di ganggang slow ya? motion. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, Ini dia. Jadi, Utamanya ya, jalan utama. teman-teman bisa foto-foto di sana yang paling terkenal lah. Oke, tapi masuk ke situ gratis ya, nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Jadi selain itu di daerah sana ada tempat souvenir tadi, sama seperti tadi Abdi bilang mau rental hanbok nih. Nah, di sini juga langsung daerahnya, maksudnya deket sama tempat foto spotnya yang terkenal tadi itu. Oke, ini cara nyewanya gimana? Cara newanya Iya. tinggal kasih uang. Enggak, maksudnya dibatasin nggak ada waktunya gitu? Oh iya, atau ada gimana? per jamnya. Jadi sebenarnya di Angguk Station sendiri itu ada tempat rental hanbok. Tapi karena tadi jauh, mungkin karena panas juga kan sekarang. Dan hanbok itu nggak bisa dibilang terlalu seger, terlalu dingin gitu ya. Jadi, Bahannya, iya. Iya, cukup bahannya panas. linen yang Eh, panas gerah gitu ya. Agak tebel ya anggapannya karena banyak ya. Jadi teman-teman yang misalnya cuma mau foto di Hanok Village pakai hanboknya bisa langsung di daerah sana juga disarankan gitu lah. ya. Karena itu langsung deket seperti Range itu. harganya berapa ya untuk nyewa? Biasanya per jam. Aha. Emang itu kayak random banget karena semua toko beda. Dari 20.000. Aku pernah dengar ada yang dapat 8.000, tapi 8.000 won, 1 jam. 1 jam, tapi itu hampir mustahil sebenarnya. Tapi harganya itu ditentukan dengan model-modelnya atau semuanya sama, seragam harganya segitu? Aku kan pernah ke beberapa toko ya. Jadi di toko tuh ada yang kasih level. Misalnya yang
Premier. Nah, Premier harganya 30.000. Bener-bener. Misalnya plus foto. Ada beberapa tempat, tapi bukan yang tempat sana ya, menyediakan sistem fotografer juga. Tapi kalau pakai sistem fotografer itu mahal banget. Satu paket gitu ya? Satu paket, sama handbooknya juga. Tapi nggak apa-apa sih kalau untuk orang yang benar-benar suka dengan fotografi, apalagi dia ingin mengabadikan momen di luar negeri, jalan-jalan kapan lagi kan, gitu ke Hanok Village, merasakan zaman-zaman kerajaan era Joseon gitu ya, era-era kerajaan Joseon gitu kan, jadi berasa ibarat bak putri, raja dan pangeran gitu Iya, kan. apalagi kalau yang pengen prewed gitu kan. Benar. Soalnya gini, mungkin kalau prewed banyak yang bawa fotografer dari Indonesia juga. Oh gitu. Bener-bener. Mahal nggak sih bawa fotografernya udah bayar tiket lagi? Mending di sini nggak sih? Iya, tapi mungkin lebih dipercaya kan anggapannya. Karena iya. namanya prewed kan kenangan terakhir ya. Iya. Kok terakhir ya? Kenangan sekali seumur hidup. Sekali ya. seumur hidup. Ya mungkin ada yang Kayak dua lu waktu kali itu kan, tapi Yusuf ya. ya? Lu udah prewed kan waktu itu? Ya. Tapi putus nggak? Lu mau nggak Pusing. ambil prewed di sini? Ambil prewed. Apa mau ke Nameng Island aja? Sebenarnya ini sih, aku nggak pingin anggapannya memakai uang di namanya pernikahan. Oh ya udah Surabaya aja Pakai ya. tongsis saja kalau gue. Iya. Terus ada apa lagi nih yang seru di Hanok Village ini yang bisa hire setahun nih, Jisoo? Nah, sebenarnya aku pengen kasih info lebih ya anggapannya. Seperti yang tempat teman-teman tadi lihat, yang spot paling terkenalnya tuh ramai banget. Iya, yang tadi lu tunjukin itu. Jadi seperti yang Instagram bilang nih ini, realita, ya kan? Ini expectation sama Iya, realita. iya. Itu benar-benar terjadi kalau di Hanok Village. Benar-benar real seperti itu. Jadi saking banyaknya orang, terus gimana dong kita buat foto? Aku kasih tips nih. Apa tuh? Aku lihat Nevernya itu, dia tuh buka jam 10 sampai jam 5. 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu tuh tutup. Oh ya? Nah, tulisannya seperti itu, tapi karena Bukchon Hanok Village itu sebenarnya itu tempat tinggal orang-orang ya anggapannya. Tempat umum sebenarnya, tapi karena kece ya mungkin dijadikan tempat foto seperti itu. Nah, jadi dia tuh sebenarnya menurut aku tuh buka terus. Jadi teman-teman yang rajin bisa mendapatkan pemandangan yang paling bagus anggapannya. Maksudnya gimana? Seperti jam sholat nih misalnya, 5.30 udah ke sana. Jam 6, jam 7 gitu. Jam 7 pagi. Sholat subuh gitu kan. Oke. Orang-orang masih belum ada di sana gitu. Bener. Boleh. Tapi mungkin tergantung dari musimnya juga kali ya. Iya. Kalau musim panas jam 5 aja udah terang. Kalau musim gugur jam 5 masih gelap. Jam banget. 6 masih gelap. Atau bisa seperti itulah, teman-teman hiking kan ini naik dulu nungguin matahari Nungguin terbit. sampai agak terang dikit. Teman-teman kan jauh tadi dapat dilihat 10 menit sampai 15 menitan tuh kalau jalan ya. Iya. Bener. Bisa nih tipsnya ya, nanti dicatat untuk hire jam-jam 7 itu masih sepi ya. Jam 6, jam 7 masih oke lah. Tapi mungkin kalau peak season untuk liburan, karena Bukchon Hanok Village lebih ramai bagi turis, bisa jadi ramai juga itu. Aku nggak bisa kayak memastikan lah. Tapi ketika aku lihat dengar info orang-orang, sekitar ada yang berangkat jam 7, jam 8 tuh masih sepi. Kayak gitu. Kayaknya paling cocok tuh musim semi sih, karena masih ada bunga-bunga cherry blossom juga kan di situ ya. Tapi jadi suasananya juga masih sejuk. Ya masih paling cocok untuk pakai hanbok juga sebenarnya. Iya, sekarang terlalu panas ya. Gerah kalau musim panas. Tadi udah dikasih tahu ya tipsnya, kalau mau ke Bukchon Village itu di jam pagi-pagi juga bisa nyewa hanbok di sana. Terus ada apa lagi? Bisa ngapain aja nih? Selain itu sebenarnya Bukchon Hanok Village itu dari Anguk Station cukup jauh. Jadi bisa dibilang sesuatu yang bisa dilakukan itu lebih banyak di Anguk Stationnya. Tapi karena udah jauh-jauh nih anggapannya ke Bukchon Hanok Village kan. Masnya pulang begitu saja gitu. Iya, foto doang terus pulang gitu kan. Terus jadi, bisa ngapain lagi di sana? Aku kasih beberapa rekomendasi kafe yang letaknya itu deket sama Bukchon Hanok Village-nya, tempat spot fotonya seperti itu. Jadi yang pertama tuh Osolok. Kita lihat videonya dulu seperti apa. Osolok? Jadi Osolok di sini tuh cukup besar yang di Bukchon Hanok Village ini. Ada 3 lantai. Rumah ini seperti rumah orang juga ya anggapannya ya. Rumah orang kaya ya sepertinya ya. Modelnya Sultan Korea. Keturunan Joseon katanya ya. Wow. Ini juga ada flagship store dari Seoul Hwasu. Jadi kalau cerita tentang Seoul Hwasunya aku bakal jelasin sehabis videonya selesai. Okay. Tapi ini emang
struktur bangunannya bangunan-bangunan tradisional Korea ya. Benar, jadi emang disetting seperti itu juga. Jadi sebenarnya perusahaan Osoluk ini kalau teman-teman tahu, emang terkenal dengan interiornya yang keren lah, kece seperti itu. Jadi banyak interiornya yang bagus anggapannya. Dari kalau cerita lebih dalam ya tentang Osoluk, itu sebenarnya satu perusahaan dengan Amore Pacific. Dia nggak Aku tahu. nggak paham. Amore Pacific itu apa? Korea terkenal apanya nih? Skincare. Iya. Nah, jadi Amore Pacific itu perusahaan. Lagi kuis ya, main tebak-tebakan ya. Ya, dapat hadiah. Ayo, Pulpen. pulpen dari Amore gitu. Ya, perusahaan skincare terbesar di Korea. wow. Nah, jadi seperti Innisfree, Yes. Etude, Laneige, Laneige, apalagi ayo tebak-tebak. Sulhasu. Iya. Yang tadi ya. Banyak lah Banyak pokoknya. semua tuh. Nggak semuanya sih. Iya. Nggak semuanya. Iya, aku pakai Innisfree, pakai Laneige. Dan Sulhasu ini kayak brand termahalnya lah anggapannya, grup brand super premiernya anggapannya. Oh. Jadi seperti yang tadi dilihat di sana ada flagship store-nya juga karena satu anakan ya, satu perusahaan. Satu perusahaan. Nah, seperti itu. Dan selain itu dia juga ada rumah cafe, konsepnya teh Korea bernama Osoluk gitu. Osoluk ini terkenal banget ya. Iya, dulu juga sempat booming di luar negeri ya anggapannya. Walaupun sekarang udah banyak menurun ya. Karena corona juga banyak menyusah anggapannya. Oke, jadi bisa ke kafe itu dengan ngopi-ngopi atau ngeteh? Atau ngeteh aja? Lebih ngeteh kalau Ya, di lebih sini. ngeteh kalau Ini Osoluk. nggak jual kopi. Oh, ini juga tips ya mungkin teman-teman yang bagi mau ngopi, dia nggak jual kopi. Lebih ke teh. Ya. Dan kalau yang di semua tempat itu berbeda konsepnya. Tapi kalau yang di Bukchon Hanok Village ini ada 3 lantai kan seperti aku bilang. Lantai 3-nya itu bar. Oh, bar. Tapi bar yang tidak menjual alkohol. Bar menjual non alkohol berarti. Seperti bar halal gitu lah ya. Mocktail atau yang Menarik juga. Jadi nggak seperti bisa itu. minum soju di bar itu ya? Nggak ada soju. Nggak ada soju. Oh, sayang sekali. Nggak apa-apa. Tapi itu ya untuk Ini yang nggak untuk suka kesehatan, alkohol ini ya. untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Nah sebenarnya misalnya mau alkohol nih, yang namanya tea cocktail ya biasanya dia ngomongnya, karena dia konsepnya rumah teh juga, ada di Itaewon. Oke. Oke. Jadi seperti yang tadi aku bilang, semua rumah konsepnya berbeda-beda. Jadi yang di sini adanya yang tidak beralkohol, dan lantai 2-nya itu juga ada seperti konsep teh-teh seperti yang kece lah anggapannya. Dan di sini juga ada kelas Banyak sebenarnya, itu orang kelas Sunda teh. Kelas di situ. apa? Kelas teh. Tapi harus daftar di Never dulu, teman-teman, harus reserve dulu. Kelas teh ngapain nih? Belajar bikin teh atau Ya seperti kayak mencampur teh gitu lah. Mau teh apa? meracik? Berarti banyak orang Sunda ya? Iya. Teteh. Oke, anyway, selain minum teh itu ada snack-snack juga nggak sih? Kayak kue-kue gitu nggak? Bener-bener. Biasa kan tea time itu ada ininya kan, snack gitu kan? Jadi Kudapan. di sini tuh ada cake banyak sih sebenarnya, tapi karena konsepnya Osoluk ini lebih ke green tea. Jadi seperti green tea cheesecake, green tea roll, green tea es krimnya juga terkenal Green banget. tea. Oh, wow. Tapi bukan berarti nggak ada black tea atau selain itu ya. Tapi yang terkenalnya. Ya, yang lebih dimajukan green tea-nya. Bener-bener. Dan Osoluk ini punya ladang teh sendiri guys. Tadi seperti aku bilang kan perusahaan gede ya anggapannya, perusahaan sultan. Jadi dia punya ladang teh sendiri di Jeju-do. Iya, gue pernah. Total ada 3 di Jeju-do. Wah, bagus banget. Berarti emang langsung didatengin dari Jeju-do itu si daun-daun tehnya. Bener-bener. Wow. Dipetik dari teh pucuk yang paling wangi ya. Makanya ini premium dan agak mahal harganya. Iya benar-benar. Harganya agak mahal. Harganya tuh nggak bisa dibilang murah emang. Dipanennya lagi seger-segernya gitu ya. Bener-bener Lagi ranum-ranumnya. seger-seger. Iya. Ibarat pohonnya lagi masih gadis-gadis gitu ya di pohon, dipanen. Si Abdi ini kayaknya mengerti tentang teh kayaknya. Enggak paham kok. Enggak. Cuma memang ya dipilih dari pucuk teh terbaik. Iya, benar. Tapi yang Makanya pucuk harganya teh- juga lumayan ya. Seperti Abdi bilang, yang pucuk teh terbaik yang masnya benar-benar masih baru ya anggapannya itu paling mahal. Emang. Jadi ada grade-grade-nya sendiri. Tapi kalau di sini rata-rata berapa nih harganya? Misalnya green tea latte misalnya. Yang biasanya, yang green tea latte biasanya 7 ribuan, 7 ribu Wow. won. 7 ribuan. Itu adalah 80.000 rupiah ya guys. Lumayan ya, saking premiumnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal teh itu, gue juga baru tahu ternyata ngolahin daun teh itu nggak bisa sembarangan ya, karena bisa jadi toksik ya, jadi racun kalau salah ya. Daripada gitu ya lebih Salah tepatnya minum.
Oh, Enggak kalau salah minum. Iya, salah minum daun teh, salah ngolah, enggak ya? Sebenarnya enggak sih, cuman lebih kayak dari taninya ya. Itu yang susah ya anggapannya ya. Oke. Tapi kalau seperti Abdi bilang mungkin minum teh yang udah basi ya mungkin. Iya. Ya bisa bahaya Kan juga. teh yang basi, nasi basi aja bisa sakit kan Terus kita. yang tadi toko skincare itu bisa beli juga di situ. Cuman sulfasu aja karena lagi flagship store. Oke. Tapi kalau yang anggapannya kosmetik lain, teman-teman bisa beli di tempat terdekat lah karena banyak banget pilihannya. Dan sebenarnya masnya teman-teman ke Osuluk itu juga oke lah anggapannya karena itu perusahaan yang besar dan masnya bersejarah di Korea dan benar-benar Koreanis gitu. Iya, karena apa ya, skincare-nya tuh kayak apa sih, tradisional gitu nggak sih, bau ginseng kayak gitu. Dari bahan-bahan Bau-baunya herbal gitu. Dan skincare-nya juga ada green tea dari ladang teh pucuk. Abdi bilang apa? Pucuk harum. Pucuk harum ya. Pucuk terbaik. Pucuk terbaik. Dia mengambil sendiri juga di Jeju. Oh gitu. Makanya dari green tea-nya sendiri asli juga ada. Nice. Nanti bisa dicoba ya. Dan Oke. sebenarnya ada satu rumah lagi selain Osuluk ya, yang anggapannya deket sama Bukchonnya langsung tadi. Namanya tuh Cha Masinen Tel. Oke. Itu juga rumah teh yang tradisional. Jadi ini juga lebih mengenalkan tentang teh-teh Korea anggapannya, bukan teh-teh yang seperti yang teman-teman tahu seperti TWG misalnya, yang Eropa atau Singapura seperti Jadi itu. ini teh-teh khas Korea ya? Khas Korea. Oh, Jadi wow. maksudnya gimana? Menunya benar-benar berbeda. Jadi seperti ada namanya Sanghwatang. Itu kayak tolak angin versi Korea lah anggapannya. Oh iya, jamu ya. Jamu ya anggapannya. Itu juga ada dan lebih ke teh herbal banyaknya. Oke. Oke, jadi buat teman-teman Kohaers yang penasaran pengen ngerasain pengalaman di Hanok Village dan juga minum teh seperti di Kerajaan Joseon ya, era Kerajaan Joseon, dan didapatkan dari daun pucuk terbaik dari Pulau Jeju-do, langsung datang ke tempat tadi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak ya, sayang banget nih hari ini kita udah harus berakhir. Iya, cepet banget ya. Kalau sama Jisop tuh kayak berasa cepet karena kita berasa didongengin, diceritain jalan-jalan gitu. Iya, Jadi dan yang pengen ke Bukchon dan nggak tahu caranya gimana, bisa ditonton ulang lagi di YouTube ya, karena nanti bakal di-upload di sana juga. Jangan lupa lihat YouTube-nya. Oke, terima kasih DJ Jisoo. Dadah. Dadah, selamat pagi.